Ya, sudah rekam. Oke. Ya, terima kasih Emang Hela ya. Sudah ya. Ini pembukaannya. Nah, ini nama lengkap dan juga prestasinya yang luar biasa ini. Bangga sekali kita, Bang Ella. Ya. Oke. Ya. Wow. Jadi ini disebut acara Living Room dan dengan tema Bela Bangsa. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, akan mulai dulu bumper pembuka kita. Biasanya 2 kali. Iya, begitulah perkenalannya. Iya, silakan Yanto ya. Memberi pengantar. Ya. Horas, Le. Selamat malam, Le. Oh, iya. Apa kabar, Le? Terima kasih, Le, ya udah gabung di Living Room ini. Living Room ini adalah acara dari kita untuk kita oleh kita, gitu, Le, maksudnya sih. Nah, jadi kebetulan kita ini kemarin kan pas habis Independence Day, hari HUT RI, gitulah. Jadi mungkin dari keluarga kita bisa mewakili dari abdi negara, makanya kami undang Le di sini. Terima kasih, Le, ya datangannya ya, gabungannya ya. Gitu. Jadi dalam rangka HUT RI ini juga mungkin nanti juga ada, mungkin aku rasa sih ya udah ya kali ya, pelaku revolusinya sudah pada meninggal ya udah ya. Kalau pelaku langsung ya, pelakunya sejarahnya ya. Mungkin tinggal saksi kali ya, saksi sejarah ya. Gitu. Nah, jadi mungkin juga nanti udah akan cerita juga sedikit bagaimana yang mungkin pernah dialami waktu zaman penjajahan nanti udah ya. Udah sampaikan ya. Sedikit lah mengenai sejarahnya. Yang jadi aku mau tanyakan ke Lae, kira-kira sekarang kita ini kan sudah merdeka 75 tahun ya. Kira-kira gimana sih untuk sekarang ini arti kemerdekaan itu, Le? Mungkin Le bisa jelasin gitu, Le, kepada kami. Silakan, Le. Baik, terima kasih, Le, sebagai moderator ya. Ngobrol-ngobrol aja kok. Ngobrol-ngobrol aja. Terima kasih panggung yang sudah diberikan kepada saya. Ya, silakan. Saya cari panggung lagi untuk bisa berbicara. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, memang nama saya Armunanto Tahayan, istri Dina Wurstumorang. Kami tinggal di Bekasi, Villa Taman Kartini. Ada sendiri di sini. Anak 3. Betul juga bukan di sini, betul rajin. Andini masih SD, Andika baru masuk kelas 1 SMP. Tapi sekarang masih belajar online ya, sama Andini juga. Yang paling kecil Gabriela masih umur 3 tahun lebih. Dan saat ini kami di Polda Metro di Subdit Korupsi di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih Yanto sudah mengundang untuk sedikit berbagi pengetahuan lah ya. Iya, Le, silakan. Sebelumnya saya menyapa Amang, Inang semuanya, selamat malam, dan itu saya semuanya. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Tuhan kita diberi kesehatan. Sebenarnya saya baru kali ini ikut gabung Zoom meeting di sini, karena baru sempat. Ini baru dari lapangan, tadi kita seharian ada bakti sosial bagi-bagi sembako. Serempak itu perintah Presiden bagi sembako serempak seluruh Indonesia.
ya. Kita tadi dapat bagian di Stasiun Senen, bagi sembako dan masker merah putih. Kita baru selesai. Sebelumnya memang saya sudah mempersiapkan bahan saya, tapi ternyata setelah saya mau lihat audiens, akhirnya saya gunting bahan itu. Karena tadi saya beranggapan audiens ini lebih banyak ya anak-anak muda. Kita sudah pada senior semua, mohon maaf. Jadi ya kita bincang-bincang aja. Saya nggak mungkin sajikan, nanti dikirain saya menggurui para senior. Nggak apa-apa, nanti kita yang nyampaikan ke anak muda. Iya. Dibagi aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Le. Ya, kebetulan saat ini juga saya nyambi-nyambi juga ngajar di S1 dan S2 Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Jadi jadi kalau saya bawakan tadi bahan itu, seolah-olah saya ngajar ke mahasiswa. Jadi nggak apa-apa, Le. Kita ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Untuk saya kesampingkan aja, kita ngobrol-ngobrol tipis sambil berbagi pengalaman dari Abang Ginang yang sudah senior, yang sudah mengalami langsung zaman-zaman perebutan kemerdekaan. Kalau kami ini kan hanya menikmati perjuangan itu aja. Dan intinya seperti tema malam ini adalah bela negara, ya. Bela negara memang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 27 dan pasal 30 ayat 1. Di mana di pasal 27 ayat 3 itu berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara, baik yang tua maupun yang muda, ya wajib turut serta dalam bela negara ini. Jadi topik malam ini sangat bagus. Kemudian di pasal 30-nya ayat 1 juga mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau di Amerika itu ada disebut dengan wajib militer ya, kalau nggak salah ya, yang ya. Nah, kalau di sana wajib militer, di Thailand juga masih ada wajib militer. Di beberapa negara masih ada wajib militer. Sampai saat ini Indonesia ya sudah tidak ada, tapi wajib seluruh warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Nggak mesti harus masuk militer supaya bisa bela negara. Itu menurut saya sepintas terkait tema kita malam ini. Kebetulan saya yang terlibat langsung dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri. Disebutkan situ bahwa tugas pokok Polri itu salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi dalam terkait itu, ya Pak Yanto undang saya untuk memberikan sedikit pengalaman terkait tugas pokok Polri dalam tema bela negara. Ya. Jadi mungkin saya tidak perlu jabarkan tentang apa itu arti kemerdekaan, ya karena audiens kita malam ini beda. Mohon maaf sebelumnya. Memang sudah saya sudah persiapkan, tapi ya melihat audiens ya sudah kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Kita melihat kondisi sekarang ya. 75 tahun kita sudah merdeka. Kemarin 17 Agustus 2020 tepat 75 tahun kita merayakan kemerdekaan tersebut dalam kondisi pandemi corona ya. Kita sangat prihatin. Ya, saat ini di berita sudah ada 100 sekian ribu orang yang positif corona. Ya, kita prihatin. Terakhir tadi saya baca yang positif hari ini 1.800 sekian. Ya. Mudah-mudahan ya corona ini masih ya cepat berlalu lah supaya kita bisa ketemu kembali, bisa arisan, bisa kumpul-kumpul, bisa makan-makan, nyanyi-nyanyi bareng lagi seperti biasa.
Terima kasih kepada Layakmo memfasilitasi kita bisa kumpul melalui Zoom meeting ini. Ya, tepatnya sebenarnya ini hanya silaturahmi biasa saja. Tapi sekilas supaya ada bumbu-bumbu sedikit, ya kita agak sedikit ke ilmu pengetahuan aja. Ya. Saya mau bicara tentang anak muda, saya udah siapin. Anak muda nggak ada. Nanti ditonton lah ya, kan nanti kan direkam di YouTube nanti. Bahan-bahan saya sebenarnya khusus sebenarnya untuk anak-anak muda aja. Ya, misalnya ada Siska Manulang yang mau mewakili. Ya, tadinya saya sebenarnya menekankan apa itu hakikat kemerdekaan itu. Ya, khusus itu sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, kalau bisa saya menyebut itu adik-adik yang masih muda, itu nanti bisa disampaikan, ya kita untuk generasi muda ini, apa sih yang disebut dengan merdeka itu? Ya, itu. Kalau kita lihat dari zaman dulu, merdeka itu, ya kita bebas dari penjajahan, intinya gitu. Ya, kita tahu kita dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, Portugis, Spanyol, dan Inggris bentar. Ya, lebih banyak. Kalau kita lihat arti kemerdekaan zaman dahulu, ya, bebas dari penjajahan, kaya, sejahtera, kuat. Kalau sekarang, apa itu arti merdeka? Untuk anak-anak muda sebenarnya. Menurut saya, ya, mohon maaf khusus untuk yang muda nanti bisa disampaikan, merdeka itu ketika kita bebas dari narkoba salah satunya. Jangan disebut kita merdeka kalau kita masih sama aja oleh narkoba. Saya sudah banyak melihat orang-orang anak muda yang terlibat langsung pengguna maupun pengedar narkoba. Saya sudah cukup banyak. Jadi apa yang saya katakan ini bukan hanya cerita pepesan kosong, tapi berdasarkan fakta. Ketika saya menjabat di Kapolsek Cakung, ya banyak sudah anak-anak muda yang terakhir putus sekolah hanya gara narkoba, ya yang terakhir karena dia make akhirnya masuk penjara. Dan paling banyak itu adalah di daerah Palmera. Ketika saya jadi Kapolsek Palmera, sangat banyak, baik itu yang laki-laki maupun perempuan putus sekolah hanya gara narkoba. Ya, awalnya adalah ikut-ikutan. Coba-coba, akhirnya ketagihan. Jadi pesan saya sebagai aparat negara untuk itu dan adik-adik yang masih muda khususnya nanti bisa disampaikan, jauhi narkoba. Kalau masih terlibat narkoba, berarti belum merdeka. Itu, berarti belum merdeka. Masih di bawah penjajahan, tapi penjajahannya bukan Belanda lagi. Tapi di bawah penjajahan obat-obatan berbahaya, narkoba. Ya, sangat berbahaya dan ini sangat sulit untuk ditinggal. Ya, ada dan teman saya sendiri ada yang terlibat, untuk meninggalkan itu sangat kesulitan. Sudah berulang kali masuk panti rehabilitasi, tetap aja nggak bisa. Dan artis-artis pun biasanya kita lihat yang bolak-balik masuk penjara hanya gara-gara narkoba. Masuk sekali, kedua kali, dan nggak bisa, hilang begitu aja. Jadi kalau udah ada yang bebas itu, tinggal lihat aja kapan lagi dia kena. Ya, kita tinggal lihat, padahal sudah diangkat jadi duta narkoba segala macam, tetap aja. Itu artinya apa? Dia sangat sulit merdeka dari jajahan narkoba. Ya, sangat sulit. Itu fakta. Ini nggak bisa asal-asal udah. Ini itu udah fakta itu. Coba kita lihat, ada sampai 2 kali masuk penjara hanya gara-gara narkoba. Yang terakhir, kita lihat berapa orang yang masuk, siapa yang artis yang masuk. Itu bukan pertama kali, udah kesekian kali dia. Itu saking sulitnya untuk meninggalkan penjajahan dari narkoba tersebut. Dan yang kemudian, ya kebetulan nggak ada anak muda, susah juga saya ngomong. Ya terkait karena saya juga sebagai penyidik korupsi, ya pesan saya, jangan korupsi, gitu aja. Korupsi itu bukan hanya korupsi merugikan keuangan negara. Ya, kalau kita melihat secara undang-undang, yes,
menyebabkan kerugian keuangan negara. Intinya di situ. Tapi kalau kita lihat secara umum, berbohong pun itu korupsi. Ya, berbohong pun itu korupsi. Misalnya uang bukunya ditilep, itu udah bakat korupsi udah ada gitu. Ya. Berbohong kepada orang tua itu bakat itu sudah ada. Jadi supaya kita bisa terhindar dari situ, mulai dari sekarang. Ketika kita masih sekolah, ketika kita masih kecil, mulai hidup disiplin, jangan berbohong, jangan suka nilep-nilep uang sekolah, ya, jangan suka ya nambah-nambahin lah gitu. Itu ciri-ciri yang paling nyata setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak usah bicara korupsi dalam arti luas, jangan bicara korupsi dalam arti undang-undang. Panjang kalau kita jambari nanti. Kebetulan saya juga ngajar pemberantasan dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Magister Ilmu Hukum UKI. Jadi saya banyak dan nggak sampai 1,5 jam ini nanti kalau kita bahas nggak selesai. Itu satu semester itu 14 kali pertemuan. Jadi ya kita bicara secara umum aja. Kemudian masalah tawuran, banyak juga anak-anak kita yang terlibat tawuran. Ya sangat prihatin kita. Hampir waktu saya jadi Kapolsek itu setiap libur itu bukannya kita malah senang. Seperti ini kan long weekend nih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur panjang. Para Kapolsek itu di jajaran Jakarta itu bukannya happy dia libur, wah istirahat saya bisa tempur. Enggak, itu penderitaan sebenarnya. Itu penderitaan. Karena mereka pasti dari malam ini sampai hari Minggu pasti nggak tidur. Mereka pasti patroli, muter-muter di perkampungan. Ya, antisipasi kepada anak-anak muda pasti tawuran. Kumpul 2-3 orang itu potensi melakukan tawuran. Ya, karena nanti ada lewat dari kampung sebelah, antar RT lewat, saling ledek, udah terjadi tawuran. Satu malam itu bisa 4 kali tawuran gitu. Kalau kondisi hari libur. Jadi buat adik-adik itu yang masih ikut-ikutan tawuran, mohon maaf, berarti kalian belum bisa dikatakan merdeka, ya, belum bisa dikatakan merdeka. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, ya, dalam mengisi kemerdekaan ini apa? Nggak usah nekot-nekot, cuma satu, belajar yang rajin, itu aja, ya, belajar yang rajin aja. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kata orang, walaupun banyak orang sekarang yang nyinyir terhadap orang Cina, ya, mohon maaf. Tapi itu ya fakta, itu fakta. Ya, sampai ada keluarga kita juga sampai menuntut ilmu ke negeri Paman Sam, ya kita sangat syukurin ya kan. Itu berarti cita-cita yang sangat tinggi, dan ada lagi kita yang sudah jadi ikut bela negara di Amerika. Puji Tuhan kita ucapkan. Ya, kita sangat bangga itu. Bisa seorang Indonesia, Batak, Margas Timorang pula, ada jadi tentara di Amerika, kan luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya bangga juga gitu, sebagai keluarga saya turut bangga. Kemudian serasa yang saya nggak panjang lebar lagi, saya juga bingung apa yang saya bicarain, karena audiens kita pun beda ya. Mungkin yang terakhir aja, Amanginang sekalian, ya, yang terakhir aja Amanginang. Ya, saya hanya menghimbau karena sekarang ini corona masih ada dan malah makin banyak. Setiap hari itu di atas 1.500 yang positif. Ya, tolong kita masing-masing bisa saling menjaga diri. Ya, kita patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Ya, sampai sekarang saya pun masih melakukan seperti itu. Masker itu masih tetap ada di samping meja saya. Ya. Saya kemana-mana saya selalu bawa. Dan ini sangat pengalaman pahit. Amanginang sekalian, saya sudah mengalami sendiri kondisi, saya anggap ini ya dikaitkan dengan merdeka, ya kondisi terjajah. Saya sudah pernah jadi orang jajahan selama 1 bulan gara-gara corona.
Ya, mungkin nama Ginang tidak. Ya, tepatnya tanggal 3 April ketika saya melakukan tes dan dinyatakan harus isolasi. Ya. Saya dirawat selama 11 hari di Rumah Sakit Polri karena diduga terjangkit terpapar virus corona. Juga terpapar virus corona. Ya, musuh terbesar saya saat itu adalah pikiran saya. Saya sangat stres. Sampai seminggu saya itu nggak bisa tidur. Saya mikirin di rumah mana. Di tracing di rumah, datang dari kedokteran polisi ke rumah, tracing di rumah semua, ada 12 orang, dan dinyatakan 3 orang kena juga. Waduh. Ya, termasuk Inang, istri saya, Mama Dika, anak kecil. Ya. Oh, kena juga. Wow. Itu tracing. Yang Tuhan kami tidak ada gejala apa-apa, kami tidak sakit. Oh, tracing, hasil tracing. Kami tidak sakit, cuman ya kami harus berpisah. Andika dan Andini diungsikan di rumah depan sama Le Jovan, ya, Le Abang Aritonang. Kak Deti diungsikan di situ. Saya di rumah sakit dengan kehidupan yang sangat tertekan, seminggu nggak bisa tidur, pikiran terus. Ya, puji Tuhan ada saudara kita yang selalu penghiburan, yang selalu siap saya telepon kapan saja dan memberikan masukan-masukan. Ya, Dr. Tommy, kita selalu diskusi. Dan berapapun saya telepon, beliau siap untuk saya diskusi. Ya, itu satu bulan lebih lah. Saya itu sebagai orang dijajah oleh corona. Yang saya khawatirkan waktu itu adalah Inang yang udah tua dan anak saya yang paling kecil itu. Karena kita baca-baca di berita katanya yang tua yang paling rawan dan yang kecil yang rawan. Akhirnya puji Tuhan kita diselamatkan, nggak ada apa-apa. Kita sehat semua. Saya di ronsen hasilnya bagus. Yaitu ada pengaruh juga karena saya tidak merokok. Ya. Kata dokter sih demikian. Memang dari kecil saya nggak merokok sampai sekarang. Jadi kata dokter itu ada pengaruhnya juga. Cuman ya selama di rumah sakit cukup membuat saya stres. Hampir setiap jam itu mereka nanya saya, Pak, sesak nggak? Enggak. Sejam lagi, Pak, sesak nggak? Enggak. Sejam lagi, Pak, sesak nggak? Enggak. Saya bilang gitu. Setiap jam mereka nanya saya melalui pengeras suara tentunya. Ya, selalu nanya, kontrol setiap jam. Akhirnya saya dalam hati, wah ini saya tinggal nunggu saya sesak nih. Kapan saya sesaknya nih saya pikir. Ya betul. Pas hari Minggunya saya sesak benaran. Hari Minggu Pak, jam 2 itu saya sesak benaran. Saya panggil mereka. Saya sesak. Oh ya Pak, tunggu. 15 menit kemudian mereka datang lengkap dengan APD-nya, datang pertama bawa alat semuanya, udah bawa alat semua, dicek. Loh Pak, nggak apa-apa Pak, cek saturasi saya normal Pak, 98%. Kok saya sesak gitu? Nggak apa? Oh berarti karena pikiran saya memang udah sesak. Akhirnya ya sesak benaran. Tahu sih nanya terus setiap jam sampai akhirnya saya stres. Akhirnya sesak benaran. Padahal saya diukur ternyata nggak apa-apa gitu, saturasi saya normal 98%, bagus gitu ya. Itu karena pengaruh stres tadi tuh. Betul. Pertanyaan terus, ya, pikiran kapan ya ternyata iya. Nah itu akhirnya ya dikuatkan saya doa, saya banyak baca kitab, ya dengar di YouTube. Akhirnya dikuatkan, minggu berikutnya saya bisa hidup tenang, tidur saya, makan banyak saya telepon itu saya, setiap hari dia ngantar makanan, artinya udah. Karena saya pikir, saya dengan mikir aja nggak akan sembuh ini. Saya harus kuat sendiri. Saya baca juga testimoninya dari siapa itu ahli Tung Hermawan itu, ya. Saya baca juga di situ disebut
obat yang mujarab adalah hati yang gembira. Saya cari ayatnya. Oh, ada ayatnya. Lupa saya. Amsal berapa itu? Amsal 22 kalau nggak salah. Obat yang mujarab adalah hati yang gembira. Itu aja udah saya lihat. Udah akhirnya saya mulai bangkit kembali. Ya, akhirnya saya bangkit. Pas tes swab ternyata hasil negatif. Baru saya dibolehin pulang ke rumah. Kemudian di rumah saya swab lagi. Ada yang positif, yang paling kecil. Wah, kamu stres lagi saya. Ya, akhirnya saya swab lagi. Sampai kita itu kalau nggak salah, saya 3 kali swab ya, kalau nggak salah. Sampai benar-benar bersih semuanya. Baru bisa kita gabung. Nah itu. Jadi itu kisah nyata. Bahwa corona itu ada. Yeah. Itu kalau ada sebagian orang mengatakan itu politis, itu cuman bisa-bisanya pemerintah aja untuk cari, itu hoax semua itu betul gitu. Karena saya sudah alami sendiri bagaimana sakitnya kita terisolasi, bukan sakit karena penyakit, tapi karena sakit harus berpisah dengan keluarga, harus melawan pikiran-pikiran kita yang tercamuk itu, ya. Jadi selama saya di rumah sakit itu saya matiin tuh TV, saya matiin tuh handphone satu, saya keluar dari grup-grup, termasuk dari grup semua orang, 2 saya ikutin, saya keluar dari grup semua orang. Sampai Amang Iman tuh WA saya nggak balas. Karena ya pikiran saya udah kacau saat itu. Yang saya jawab WA itu hanya WA dari istri, ya, WA dari ya keluarga. Dari istri aja, istri, dari kantor, itu pun dari kantor, dari atasan saya. Cuman itu yang saya jawab. Pendeta WA saya aja pun, terima kasih ya, Mang. Cuman gitu aja, kadang-kadang saya pun nggak jawab. Karena saya udah nggak jawab. Saya pikir, kamu cuma bisa doa. Kita yang ngalamin di sini. Cuman gitu, ternyata gugatan doa itu sangat-sangat luar biasa setelah itu. Ternyata itu. Itu saat-saat saya ini. Jadi, itu yang terakhir dari saya, Amang Lae, itu saya. Nah, tolong kita patuhi aja, jangan sampai ada lagi di kita, di keluarga kita yang terpapar virus corona ini, karena nggak enak. Jangan sampai kita terpisahkan karena virus corona, ya. Kalau ada yang bilang itu hanya hoax segala macam, itu hanya, ya itu betul itu virus itu masih ada, ya, virus itu ada dan masih berkeliaran makin hari, ya makin dahsyat, di atas 1000-an sekarang. Ya walaupun memang yang sembuh sudah banyak. Sembuh banyak, tapi jangan sampai kita diantara yang sembuh itu atau diantara yang sakit itu. Gitu. Kita baik-baik aja, ikutin aja. Kalau disuruh di rumah ya di rumah, ya. Kalau disuruh cuci tangan, acara-acara adat saya pun bilang ke keluarga-keluarga, ada acara adat nanti aja dulu itu, nggak lebih penting itu dari kesehatan. Jadi harapan ada. Kalau saat ini ya kita agak vakum kalau ke adat, ya. Di Kutahayan pun seperti itu. Saya lihat, saya sangat sedih juga kalau saya lihat dengan gaya kirim-kirim foto, ikutin adat ini. Ya, hari gini masih seperti itu gitu. Belum tahu nanti ketika kita kena, nggak ada yang bisa lihat sendiri di kamar itu. Saya sendiri di rumah sakit Polri itu sendiri saya. Tinggal dengar aja, kamar sebelah batu, kamar sebelah ini, kamar sebelah ini, aduh, berbagai macam. Besoknya saya tanya dokter, dok, kok kamar sebelah udah sembuh ya? Kok nggak ada batuk lagi? Oh iya Pak, udah meninggal tadi pagi. Ya? Apa stres saya? Stres saya. Pas ke kamar saya, batuknya luar biasa itu Pak. Polisi juga itu. Kamar depan saya intip, kok rame Mbak? Dia dipindahin gitu ya. Pindahin dia udah ke ruang ICU. Saya intip dari kamar itu, karena ada kaca di dia tuh. Di pukul rame dibawa udah kayak ini, kayak tandu keranda mayat. Ternyata itu standarnya yang kaca itu pindahin gitu. Udah kritis ya, itu bikin stres. Jadi itu Amang Inang sekalian, saya nggak banyak lagi, kita bisa sharing aja ya. Kalau materi mohon maaf nih Le, di luar dari materi Le. Karena apa? Udah persiapkan Le, materi saya bisa persiapkan benar. Cuman karena saya melihat audiens, waduh, mohon maaf sebelumnya. Apa? Ya, makasih. Pengalaman aja. Ya. Itu kisah-kisah kita sebenarnya bukannya merahasiakan, ya bukannya kita merahasiakan itu, cuman ya sudahlah, ya. Karena kita pun supaya terhindar, karena kita stres juga. Kalau ada yang nanyain juga, memang kita stres. Gimana kondisi? Akhirnya lama-lama udah kita jadi hidup biasa kan. Kita mulai
new normal itu ya udah. Dan saya mulai sebelum Lebaran itu sudah mulai masuk kerja. Ya tentu dengan protokol kesehatan selalu saya terapin di mana-mana. Kita bawa hand sanitizer, ya, masker, selalu cuci tangan. Ya kalau kita mau kena, mau bilang apa itu udah rahasia Tuhan. Ya kita berdoa aja dan kita berusaha. Ya saya rasa itu aja Amanginang sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih ke Lek Yanto sudah memberikan saya panggung. Ya saya dapat panggung Lek. Ya mudah-mudahan silaturahmi seperti ini ya bisa makin sering kita lakukan di tengah pandemi ini ya, walaupun melalui Zoom meeting ini. Kemudian ke depan setelah coronanya selesai, pandemi selesai, ya kita berdoa tahun depan vaksinnya sudah ada, kita bisa kumpul lagi lah, kita ke Bandung. Amin. Lagi lah itu di rumah makan apa itu lah, itu mantap sekali lah. Ya, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari virus corona ini. Selamat malam. Amin. Ya, terima kasih banyak, Le. Jadi sebelum nanti ada yang menambahkan nanti dari mungkin menceritakan mengenai apa itu sejarah zaman lalu, ya Le ya. Jadi kalau menurut aku gini, aku sedikit dari aku ya. Jadi kemerdekaan itu adalah bebas dari keterikatan ya. Keterikatan itu sebetulnya kita mulai dari diri kita dulu. Dan keterikatan itu tidak hanya yang kelihatan, justru yang susah itu adalah keterikatan yang tidak kelihatan gitu kan. Ya, tidak hanya minum, tidak hanya merokok, tidak hanya narkoba, tapi justru keterikatan dari dalam ini yang susah kita kendalikan. Itu artinya merdeka. Itu tadi aku dapat pelajaran dari yang katakan itu ya. Dan merdeka itu aku pernah belajar juga berasal dari kata mahardika. Jadi muardika, jadi merdeka. Nah, jadi bebas dari keterikatan dan itu kaitannya dengan sejarah. Sejarah itu berarti ada pelaku sejarah, ada saksi sejarah. Jadi kalau aku bilang sih ya, jadi kita juga harus menghargai yang sudah terdahulu dilakukan oleh pelaku sejarah dan saksi sejarah. Nah, dan kemerdekaan itu harus kita pertahankan. Bagaimana cara pertahankannya? Ya, kita juga sendiri harus jadi pelaku sejarah sekarang. Apa yang kita mau tuliskan di dalam hidup kita itulah pelaku sejarah kita untuk masa sekarang. Ya, kita bisa menuliskan dengan tinta kehidupan kita yang positif atau negatif. Kan gitu ya, udah ya, gitu loh. Nah, ayolah kita sama-sama, makanya kita nggak usah lagi karena firman Tuhan juga mengatakan gitu. Kita juga harus menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gitu. Dan itu harus dipertahankan. Yang susahnya itu adalah mempertahankannya. Tapi kita nggak usah nunjuk ke orang, kita mulai dari diri kita aja. Kita harus jadi pelaku sejarah. Kita tuliskan yang positif dalam selama hidup kita ini. Gitu. Ya, mungkin nanti ada tambahan dari Uda, mungkin ada dari Namboru, cerita-cerita mengenai bagaimana dulu pernah ngalamin. Silakan. Mungkin udah pernah ngalamin dulu, sok silakan Kak. Saya share ini dulu lagu yang sudah disumbangkan oleh beberapa keluarga kita ya. Oh boleh, silakan. Silakan Kak. Ya, tinggal. Gambarnya nggak kelihatan enggak? Ya. Gambarnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ulang enggak? Gambarnya nggak ada. Nggak ada, Dak, gambarnya. Tak ingin jauh dariku.
pakai itu. Terima kasih untuk yang sudah menyumbangkan lagu, sangat baik sekali. Ya, terima kasih Amang Hela ya. Juga baru kami tahu bahwa ternyata Amang Hela sudah sempat masuk rumah sakit, tapi kami bersyukur bahwa sudah sehat kembali. Yang kedua, memang setiap kali saya melihat mengenai pelaksanaan PSBB, alat negara yang terjun di garis depan dan sangat terharu sekali. Sebetulnya itu suatu pengabdian. Jadi memang benarlah di dalam firman Tuhan juga dikatakan Roma 13 ayat 4 bahwa ya ABRI, polisi, semua itu adalah hamba Allah melalui negara, karena mereka lah yang menjaga keamanan dan juga kestabilan masyarakat ya. Jadi untuk itu kita bersyukur. Nah, sedikit saya lahir Juli 44. Saya mau bagikan ada pengalaman sedikit. Jadi waktu agresi pertama dan kedua, khususnya agresi kedua, pada tahun 48-an saya baru berumur 4 tahun. Nah, tinggal di Ariamboho. Pada waktu itu Bapak, ya atau disebut Opu Yosua, sudah ikut tentara pelajar. Ya. Jadi ikutlah berevolusi gitu. Nah, sekali-sekali Belanda akan datang dari Pangururan. Kami di Ariamboho. Jadi dibuatlah pos di dekat rumah, karena itu agak ada bukit di situ, dekat kuburan, karena langsung bisa lihat kalau kapal datang. Nah, pada suatu kali gong mendengung, dung dung dung, itu tanda Belanda datang. Jadi semua orang yang merasa, terutama keluarga pejuang-pejuang, kalau dia keluarga pejuang harus melarikan diri karena nanti ditangkap. Jadi saya ingat karena mendadak, saya masih umur 4 tahun, saya ditarik-tarik lah, diseret-seret, mau melarikan diri ke arah gunung sana gitu ya. Pada waktu karena Belanda datang. Hanya satu itu pengalaman saya, tapi sama sekali saya nggak ngerti itu apa itu gitu. Baru kemudian, oh iya itu karena Belanda datang, dan kemudian menginterogasi siapa-siapa yang ikut perang gerilya, diperiksain dari desa ke desa begitu ya, dan sebagainya. Jadi itulah sedikit pengalaman. Nah, kalau masih bersabar, saya juga siapkan firman Tuhan. Mohon kesabarannya, saya akan bagikan sekarang. Saya sudah siapkan slide. Silakan udah. Ups. Sorry, belum saya buka ternyata tadi. Oke. Ya, ya. Share screen. Oke, jadi topik kita malam ini adalah kemerdekaan yang disediakan Allah di dalam Kristus. Kita berdoa dulu ya.
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena juga kami ada kesempatan sebenar untuk merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga itu makanan bagi batin dan jiwa kami, sehingga iman kami semakin bertambah. Kami bersyukur Tuhan juga karena Hela kami dan keluarga 3 orang sudah Tuhan luputkan dari ancaman virus corona. Kami mengucap syukur, semua itu adalah pekerjaan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melindungi kami satu persatu, semua sebagai keluarga. Kami serahkan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Jadi ada penjajahan lain yang disebut dosa yang membelenggu, tetapi bebas oleh anugerah Allah. Ini adalah ilustrasi orang yang terbelenggu, kemudian rantainya sudah putus dan dia sudah bebas. Ya. Oke, ini berdasar firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ini bicara sekarang kemerdekaan secara rohania. Karena banyak kita manusia dibelenggu oleh dosa, ya. Sehingga sepertinya kita tidak berdaya. Tapi untuk itulah Kristus datang. Nah, kita dimerdekakan dari apa? Yang pertama, dari kuasa dosa. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi yang pertama yang ditiadakan kedatangan Kristus adalah akibat dosa. Karena Allah Maha Benar, di dalam kebenaran hukum harus dijalankan dan hukuman terhadap dosa harus dilaksanakan. Tetapi untuk itulah Kristus datang yang mewakili kita manusia. Oleh karena itu dia menjelma sebagai manusia untuk menanggung hukuman terhadap dosa itu. Oleh karena itu bagi orang yang sungguh percaya kepadanya sudah dibebaskan dari sanksi dosa atau ganjaran terhadap dosa itu, atau kadang-kadang disebut maut atau kadang-kadang disebut neraka, ya. Jadi kita dibebaskan dari situ. Yang kedua adalah dari kebiasaan keberdosaan. Kita diberi kemampuan untuk menang terhadap pencobaan dosa itu. Tentu ini melalui suatu proses apabila kita mengizinkan pimpinan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan berubah menjadi hamba kebenaran. Nah, berikutnya adalah bagaimana prosesnya. Nah, proses yang pertama adalah setelah kita mengimani bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, bahwa dosa saya lah yang ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib itu, karena itu saya mempercayakan diri kepadanya bahwa dia sudah mati untuk saya, maka Tuhan memberikan pengampunan. Nah, oleh karena kita diberi pengampunan, maka itu memberikan kita sesuatu kebebasan sehingga kita tidak rasa dibelenggu lagi oleh ketakutan maut itu. Dan karena kita sudah diampuni, maka sekarang kita dalam posisi bahwa kita merasa aman untuk hidup dan tidak tunduk lagi kepada dosa itu. Jadi proses pertama, Tuhan memberikan dulu keampunan bagi kita yang percaya. Karena kita sudah diampuni dan sudah dimerdekakan dari sanksi dosa tadi,
maka kita menjadi hidup kembali. Dan dengan demikian, kita masuk kepada proses yang kedua, bebas dari ketakutan akan maut. Jadi kita tidak takut lagi bahwa suatu saat memang kita harus mati, tetapi itu merupakan suatu transisi dari kehidupan jasmania kepada kehidupan rohania bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yakin akan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kita tidak sendirian. Bagi orang yang sungguh percaya, firman Tuhan berkata, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kita. Ya, jadi saya bertobat 19 Februari tahun 66, waktu mahasiswa tingkat pertama. Nah, sejak itu saya oleh kasih karunia Tuhan dituntun oleh Roh Kudus bertumbuh terus dalam iman. Yang kedua juga oleh karena belajar firman Tuhan terus, maka firman Tuhan itu menjadi pedoman dan memberikan tuntunan. Dan memang dikatakan di dalam firman Allah dalam Injil Yohanes bahwa kalau kamu berpegang pada firman Tuhan, baru sesungguhnya kamu merdeka. Karena firman Tuhan itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi kita diberi pengampunan, karena itu kita tidak takut lagi kepada maut, dan karena itu juga kita diberi pertolongan, diperlengkapi dengan penyertaan Roh Kudus dan firman Allah yang selalu tersedia yang bisa kita baca. Tadi Manghela Hutahayan telah bercerita, dia mulai baca Alkitab di di rumah sakit ya. Jadi itu bagian yang kedua. Oke. Nah, bagaimana kita mendapat keampunan? Nah, ini mengulangi sedikit. Nah, sebetulnya mendapat pengampunan itu adalah sikap, atau ini jarang dibicarakan sekarang. Tapi sebetulnya intinya adalah pertobatan. Nah, ada seorang yang menyatakan definisi pertobatan itu sederhana. Jadi kita tahu karena Kristus telah menderita karena dosa kita, dan kita yang menyebabkan kematian itu sebagai konsekuensi menanggung hukuman atas dosa kita, maka kita menyesal karena keberdosaan kita. Jadi kalau sungguh kita resapi itu, maka penyesalan keberdosaan itu sedemikian sampai kita bertekad untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, itulah pertobatan. Sampai kita bertekad untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Dalam realitanya, karena kita masih di dunia, kita masih jatuh dalam dosa. Tetapi melalui proses setelah kita merasakan tatkala kita tidak taat, betapa menderitanya batin, betapa banyaknya ruginya kita, maka kita belajar, akhirnya makin lama kita belajar semakin berkemenangan. Jadi itu merupakan suatu proses. Ya, saya kalau siapkan khotbah, saya selalu buka-buka internet dan sebagainya. Pada zaman sekarang, kita nggak perlu cari, karena iklan, maka akan keluar muncul misalnya gambar-gambar yang seronok, yang menuju nanti kalau diklik itu ternyata porno gitu ya. Nah, apa yang diajarkan Tuhan bagi saya, itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua itu merusak batin saya, merusak pikiran saya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya berkemenangan terhadap hal ini, dan saya tidak akan klik, tidak akan sentuh. Walaupun tidak ada orang tahu. Dan syukur saya mengalami kemenangan itu. Saya tidak perlu berpikir dua kali setiap menghadapi itu. Saya akan lewatkan atau tutup atau apa dan sebagainya. Nah, itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Kristus, karena itu bukan realita, itu sesuatu yang meracuni sehingga mengganggu batin dan pikiran kita, sehingga kejiwaan kita tidak utuh karena sudah tercemar. Ya, jadi itu contohnya. Jadi benar-benar kita ditolong oleh Tuhan untuk berkemenangan. Jadi kita merdeka dari itu. Oke. Nah, dosa vs kekudusan Allah.
Jadi memang hal yang tidak mungkin adalah bahwa dosa bersekutu dengan Allah yang kudus itu. Jadi supaya kita mengerti mengapa Kristus harus menderita, karena ganjaran atau hukuman terhadap dosa itu harus dijatuhkan, sebab Allah itu mutlak benar. Tidak mungkin terjadi dosa tanpa ada sanksi. Oleh karena itulah, maka kita ingat Tuhan kita lah yang menderita untuk menanggung dosa manusia itu. Dan itu dilakukannya oleh karena kasih-Nya. Oke? Nah, berikutnya adalah, jadi proses iman yang terjadi kira-kira demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Baptisan sebetulnya artinya dihisapkan. Nah, kalau zaman dulu memang karena belum ada gedung gereja, jadi kebanyakan orang dibaptis di sungai, seperti Yohanes Pembaptis membaptis di sungai. Jadi itu memang baptis itu diselamkan. Tetapi simbol itu dipakai di dalam hal tentang pertumbuhan iman. Dikatakan kalau kita sudah dibaptis bersama dengan Kristus, itu tidak lain sebetulnya kita sudah dihisapkan satu dengan Kristus. Baru ayat berikutnya berkata, kita telah jadi satu di dalam, kalau sudah dibaptis, kita satu di dalam kematian-Nya. Karena itu kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Kemudian, oleh karena kita satu di dalam kematian-Nya, kita juga sudah satu di dalam kebangkitan-Nya. Dibangkitkan dari antara orang mati, kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi secara iman, orang yang sungguh percaya, seperti ilustrasi baptisan itu, kita sudah disatukan dengan Kristus, mati terhadap dosa, kemudian kita sudah dikuburkan, dan kemudian kita sudah ikut kebangkitan Yesus itu secara iman di dalam kehidupan baru. Orangnya sama, tetapi di hadapan Allah ini adalah manusia baru yang sudah diampuni, yang sudah ditebus, dan sudah bangkit bersama dengan Kristus sebagai simbolik, di mana kejadiannya nanti adalah pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada waktu akhir zaman. Ya, jadi oleh karena itu dikatakan jika kita telah mati menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Nah, inilah kehidupan baru yang kita miliki, sehingga karena kita sudah mati terhadap dosa, maka dosa tidak ada lagi kuasa terhadap kita. Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus dan kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, inilah iman Kristen yang sebenarnya. Ya. Oke. Jadi manusia lama kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus secara simbolik. Ini adalah kuburan Tuhan Yesus. Tetapi oleh iman yang dilambangkan simbolik di dalam baptisan, kita juga sudah bangkit dengan Kristus, mengalahkan kematian di dalam kehidupan yang baru. Inilah iman Kristen yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi kesimpulan pertama, dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Kita sudah merdeka. Ya, kita sudah bebas. Karena Kristus sudah menyelesaikan bagi kita. Tetapi bukan hanya itu, yang kedua adalah dimerdekakan dari dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kita bisa berkemenangan. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, memberikan firman sebagai makanan batin kita supaya iman kita semakin dikuatkan. Sehingga kita tidak mudah tertipu. Tidak mudah tertipu dengan iming-iming, dengan janji-janji orang supaya kita keluar dari jalur firman Tuhan. Jadi kesimpulan 1-2 sebetulnya ini. Dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Kemudian juga dimerdekakan dari belenggu dosa. Setiap orang dalam Kristus
dikatakan inilah kemenangan itu. 1 Yohanes 4, iman kita. Dan oleh iman kita, kita mengalahkan pencobaan dari dunia ini. Oke, jadi dibelenggu dosa, tetapi bebas oleh anugerah Allah. Nah, demikian renungan malam ini. Jadi siapa yang sungguh beriman dalam Kristus, inilah statusnya. Kita orang-orang merdeka karena sudah dibebaskan oleh Kristus. Untuk itulah dia datang ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami bisa merenungkan firman Allah. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus sudah disediakan bagi kami kemerdekaan yang benar-benar kemerdekaan dalam arti kekekalan. Karena kami dibebaskan dari hukuman dosa, kami dibebaskan dari ikatan belenggu yang selalu memperbudak kami. Karena kami sudah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan, dan kami sudah bangkit dalam kehidupan yang baru. Sempurnakan dan meteraikanlah firman-Mu, supaya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Uda atas firman Tuhannya.